Nah, makanya mengabarkan, menyampaikan, menceritakan tentang konten dari ayat-ayat di ayat-ayat makiyah itu penting pada usia kecil. Dengan siapapun itu beliau bisa dengan bahasa yang tidak sama. Makanya kalau pernah baca hadis misalkan amal apa yang paling baik ya, misalkan nanti Rasulullah jawabnya beda-beda. Berbuat baik sama orang tua. Amal apa yang paling baik sedekah. Amal apa yang paling baik puasa. Amal apa yang paling baik jihad fisabilillah. Amal apa yang paling utama haji yang mabrur. Rasulullah bisa beda-beda jawab. Karena apa? Rasulullah itu tahu siapa yang di hadapannya. Maka Rasulullah jawabnya beda-beda. Nah, iman yang kokoh itu ibarat akar yang kuat. Akar yang kuat itu akan menjadikan anak itu dia siap menghadapi rintangan yang tidak sama dengan zaman kita. Tidak sama. Makanya ngajarkan keimanan akan sangat membekas sekali pada usia-usia kecil. Anak kecil itu kalau di dalam bahasa tentang otak, anak-anak kecil kita itu kan sedang dia tidak tahu antara ini nyata atau fiktif, benar kan? Nah, makanya yang menarik adalah Mekah kan Quran itu turun di fase Makkiyah, ada di fase Madaniyah. Fase Makkiyah itu rata-rata ayat-ayat yang turun di Makkiyah yang isinya tentang keimanan. Contoh ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat di pada juz 30 itu contohnya. Hampir semua juz 30 itu ayat tentang keimanan. Nah, makanya mengabarkan, menyampaikan, menceritakan tentang konten dari ayat-ayat di ayat-ayat makiyah itu penting pada usia kecil. Iman itu biasanya tentang apa sih? Ya, rukun iman lah, rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada ayo, urutannya. Ya, siapa yang hafal rukun iman? Ya, iman kepada Allah, Rasul Allah, malaikat Allah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman itu harus ditanamkan sejak kecil, tapi bukan ngapalin rukun iman. Kalau kita ngapalin nanti kewala-wali gitu. Jadi rukun Islam kewala-wali juga. Ya, jadi yang harus diajarkan itu esensinya. Makanya bagaimana cara mengajarkan iman, maka perhatikan bagaimana Allah menurunkan ayat-ayat di fase makiyah. Itu caranya begitu. Ayat-ayat makiyah itu paling banyak bahasnya apa? Surga neraka. Surga neraka. Kisah orang-orang terdahulu. Kisah. Terus kiamat. Nah, terus apa lagi? Bagaimana tauhid, syirik, itu pondasi-pondasi semua itu. Dan ini harus disampaikan sejak kecil. Makanya mengenalkan anak surga dan neraka itu sejak kecil. Mendiskusikan surga itu sejak kecil. Kalau anak kita nggak pernah kita kenalkan surga, kita kenalkan neraka, gitu. Nah, terus gimana? Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga dan nerakanya. Yang itu kebalasan bagi amalan-amalan dunianya. Jangan sampai kemudian nanti kita cah cilik diceritani surga neraka, justru masih kecil dia itu kan memorinya itu terekam paling kuat di anak kecil. Yang pertama, yang kedua, anak kecil itu nggak tahu ini fiksi atau nyata di usia ini, belum logis, maka tanamkan yang hal gaib itu di waktu kecil. Kalau sudah besar ditanamkan gaib, dia pakai penalaran. Apa ya mono? Surga kaya wis tau merono totok misalnya. Bener enggak? Ya, maka nanamkan iman itu di waktu kecil.
waktu kecil. Di fase berapa? Kalau kita melihat sirah ya, fase makiyah itu adalah 12 tahun. 0 sampai 12 tahun itu tanamkan iman. Baru kemudian kalau 12-nya sukses, maka nanti kayak fase Madaniyah. Fase Madaniyah tahu isinya apa? Ayat-ayat yang turun di Madinah itu isinya taklif pembebanan syariat. Isinya perintah iki, puasa, perintah sholat, perintah zakat, perintah jihad, perintah apalagi, isinya perintah. Kalau jenengan pengen sukses merintah, maka di usia 0 sampai 12 harus sukses dulu didiknya. Yang mulai merintah-merintah kok usia 13, biasanya gimana? Kenapa kok ngeyelan? Berarti fase 0 sampai 12-nya tidak berhasil. Jadi begitu ya. Jadi Quran diturunkan 2 periode itu bukan tanpa maksud. Makanya di dalam ayat-ayat Makkiyah tidak ada perintah satupun. Ayat Makkiyah isinya pondasi, menyiapkan fase penyiapan untuk pembebanan syariat. Kemarin kita sudah ngitung kan, pondasi saja yang terkait sholat kita ngitung kan kemarin ya di pertemuan pertama berapa ribu kali gitu kan. 5 ribuan ya. Kita disuruh ngajari anak sholat, ngajari sholatnya itu usia 7 tahun. Pembebanan syariatnya usia berapa? Balik sekitar 10-12 tergantung orangnya. Sekarang semakin kesini baliknya lebih cepat. Nah itu makanya kalau kita nggak kenal kayak gitu, anak kita jangan-jangan sudah balik tapi tidak tahu. Yang salah siapa? Orang tuanya. Tetep sing salah awake dhewe. Besok ya sing diatung-atung awake dhewe. Ya. Makanya jadi orang tua itu harus serius, menjadikan anak kita soleh itu harus serius. Karena yang akan menemani kita di akhir hayatnya itu hanya anak-anak soleh.